Assalamualaikum, kisah kelam tanah santet. Mari kita lanjutkan. Dan sebelum itu mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ketika kami menuju ke tempat itu, betapa terkejutnya aku saat melihat potongan tubuh bayi yang sudah membusuk dan sudah dipenuhi dengan lalat-lalat besar. Bah, ini perbuatan siapa? Ini perbuatan dukun brengsek yang memang dia menumbalkan bayi ini untuk melakukan sebuah ritual khusus, ucap Mbah Goro. Si Mbah Uti hanya terdiam. Mbah Goro pun langsung mengambil daun jati yang bentukannya sedikit lebar untuk menutupi jasad bayi tersebut. Lalu, dia menaburkan kopi di atasnya untuk menghilangkan bau yang sangat menyengat dari jasad si bayi yang sudah membusuk tersebut. Ayo, kita berangkat lagi. Jangan lihat ke belakang. Kenapa, Mbah? Perlahan aku mendengar sesuatu yang sama seperti saat berada di rumah Mbah Goro. Aku mendengar sesuatu yang sedang memakan potongan jasad bayi itu. Suara koyakannya benar-benar terdengar dengan jelas. Sampai-sampai aku berpikir bahwa Mbah Goro juga membawa perewangannya untuk menuju ke lambean gunung. Namun aku hanya terdiam. Walaupun mulutku sudah sangat gatal untuk mengatakan sesuatu, akan tetapi perasaan takutku benar-benar menghalangi itu semua. Cahayu, kamu mau nanya apa? Tanya Mbah Goro. Aku terkejut saat Mbah Goro mengatakan hal itu. Pikirku, Mbah Goro tidak menyadari perasaan tidak tenangku setelah 2 kali merasakan kejadian hal yang sama. Mbah, aku ingin bertanya. Silahkan Cahayu. Apakah Mbah membawa perewangan? Iya benar. Pasti kamu sudah tahu kan? Tapi aku tak tahu bentukannya, Mbah. Namanya adalah Dewi Mitarsi. Bentukannya seperti siluman serigala. Sebenarnya ini adalah bentukan yang sangat langka. Aku menemukannya saat Jawa sudah menyatu dengan tempat-tempat lainnya. Apakah Dewi Mitarsi memakan daging seperti itu? Saat aku menanyakan hal ini, Mbah Goro hanya terdiam. Mungkin itu adalah bagian yang sangat sensitif yang tidak harus dijawab. Sebentar lagi, kita akan keluar dari kampung ini. Aku dan Mbah Uti mengangguk paham. Kami bertiga pun terus berjalan untuk bisa keluar dari kampung Bolo Demit. Kampung yang menjadi pusat dari banyaknya demit dengan beraneka macam, bentuk, dan sifatnya. Kampung ini hanya ada di bagian selatan yang tidak mungkin diketahui oleh orang banyak. Namun, Mbah Goro mengatakan banyak juga pejabat yang mendatangi kampung ini hanya untuk memiliki perewangan atau peliharaan sebagai penjaga dari kekuasaannya dan apa-apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Setelah kami keluar dari kampung Bolo Demit, Mbah Goro pun meminta kepadaku untuk mendekat sejenak. Kamu ingin melihat Dewi Mitarsi? Apakah mengerikan, Mbah? Tidak, dia berbentuk seperti wanita cantik. Aku pun diminta untuk memejamkan mataku. Lalu aku mencium bau kunyit dari atas dahiku. Ternyata Mbah Goro menempelkan sedikit kunyit yang telah dihancurkan di dahiku. Tujuannya adalah untuk melindungiku dari serangan-serangan demit yang akan menyerangku sewaktu indera penglihatanku dibuka. Sekarang, bukalah matamu. Saat aku membuka kedua mataku, aku benar-benar terkejut saat melihat ada wanita cantik yang mengenakan gaun berwarna putih kebiruan sedang berada di belakang Mbah Goro. Bah, itu siapa? Silahkan berkenalan. Senyum Mbah Goro. Salam Rahayu, salam kenal pewaris selanjutnya, ucap wanita cantik itu. Salam kenal juga, aku Putri. Aku Dewi Mitarsi, perewangan Mbah Goro. Baru aku lihat bentukan wanita cantik yang parasnya tidak ada di dunia nyata. Senyumnya begitu memikat hingga membuatku tersipu malu dibuatnya. Si Mbah Uti hanya tersenyum saat aku melihat sosok perewangan yang menjaga Mbah Goro. Jadi gimana, Nduk? Kamu gak penasaran lagi kan? Tanya si Mbah Uti. Iya, Mbah. Dewi Mitarsi ini sangat cantik, jelasku.
dia akan berubah menjadi siluman serigala di waktu-waktu tertentu saja, terutama saat melihat darah atau mencium bau darah. Dan satu lagi, dia akan semakin kuat ketika momennya sangat tepat. Maksudnya Mbah? Tanyaku. Ketika purnama turun, Dewi Mitarsi akan menjadi siluman serigala yang sulit dikendalikan. Karena itulah, kita mesti waspada ketika purnama sudah turun. Aku mengerti mengapa Mbah Goro membawa Dewi Mitarsi menuju lambaian gunung. Jika prasangkaku benar, kemungkinan besar akan ada peperangan antar keluargaku, Mas Paijo dan para dukun untuk memperebutkan lambaian gunung. Lalu siapakah yang berhak menduduki tanah lambaian gunung? Singkat cerita, saat dimana kami telah tiba di lambaian gunung, Mbah Goro sempat mencium bau yang sangat familiar. Bau itu memang menandakan bahwa mereka semua telah mempersiapkannya tepat di saat purnama benar-benar akan bersinar. Ia pun akhirnya meminta kepada Mbah Uti untuk menyiramkan air ke sekitaran tanah lambaian gunung. Air itu dipergunakan untuk menghisap semua energi negatif yang pernah berada di lambaian gunung itu sendiri. Dengan seketika, tempat yang disiramkan air itu keluar banyak asap yang mengepul dengan sangat pekat. Aku pun langsung memegangi tangan Mbah Uti karena merasa ketakutan. Sementara itu, Mbah Goro membacakan sebuah mantra seperti memanggil sesuatu. Dia ingin mencari tahu lewat Dewi Mitarsi terkait siapa yang berada di daerah sekitarnya. Ternyata, dari sekitaran hutan yang ada di lambaian gunung, terdengar suara-suara aneh. Begitu juga dengan suara angin yang berhembus secara perlahan dengan kencang. Mbah Goro sepertinya menyadari ada sesuatu yang menjanggal di sekitaran lambaian gunung. Ia pun mencoba untuk mencari titik terang terkait keanehan yang benar-benar terjadi di sekitaran lambaian gunung tersebut. Perlahan, kedua tangannya menggosok-gosok tanah di sekitaran lambaian gunung. Selama Mbah Goro menggosok-gosok tanah tersebut, semakin lama ia merasakan ada sesuatu di dalamnya. "Ada apa, Mbah?" tanya Mbah Uti. "Endok." Ternyata di dalam tanah lambaian gunung sudah tertanam banyak telur yang digunakan untuk memberikan serangan ketika purnama tiba. Untungnya, Mbah Goro menyadari ada sesuatu yang tertanam di dalam tanah lambaian gunung tersebut. Total, ada 5 buah telur yang tertanam di tanah lambaian gunung. Dengan begitu, mereka semua terselamatkan dari serangan mendadak yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Saat dimana mereka semua tiba di rumah, Mbah Goro tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku pun menyadari sesuatu yang memang sama seperti apa yang dirasakan oleh Mbah Goro sendiri. Mbah Goro pun menyuruh kepada Mbah Uti untuk masuk terlebih dahulu. Namun tidak bagiku. Mbah Goro mempersilahkan kepadaku untuk tetap bersamanya, sembari merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding seketika. "Kamu tahu, besok adalah purnama. Jadi Mbah, lihatlah di belakangmu sekarang." Aku pun perlahan melihat ke arah belakang, tepat di depan rumah yang telah dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rimbun. Setelah aku melihat, perasaan pertama yang dimunculkan dalam diriku adalah rasa takut dan juga kaget. Pasalnya, aku melihat banyak sekali sosok-sosok bayangan hitam dengan beraneka ragam bentuknya sedang berada di belakang pepohonan. "Mbah, itu siapa?" "Itu adalah musuh yang akan kita hadapi besok." "Maksudnya Mbah?" "Mereka adalah kiriman para dukun dan sekutu dari Mas Paijo, orang yang ingin merebut lambaian gunung." Aku benar-benar melihat dengan jelas bentukan mereka yang sangat sama seperti apa yang mungkin selalu dilihat oleh Cismoyo, adikku. "Mbah, kenapa mataku bisa melihat mereka?" tanyaku. "Kamu adalah pewaris selanjutnya, orang yang berhak mendapatkan tanah lambaian gunung. Dia akan diberikan kemampuan lebih untuk mampu melihat apa yang ada di sekitaran. Jangan takut, bersyukurlah. Di dunia ini hanya ada 1:100 orang yang memiliki kemampuan seperti itu." Secara perlahan, sosok-sosok hitam tersebut pun menghilang. Namun, aku melihat dengan jelas ada seseorang yang berdiri di sana. "Bah, itu siapa?" Saat Mbah Goro menoleh ke arah belakang, tiba-tiba Banaspati muncul dari hutan tersebut, seolah-olah mengaburkan pandangan dari Mbah Goro.
itu adalah pelakunya. Mas Pahijo? Mbah Goro menggeleng-gelengkan kepala. Jika Mbah Goro telah menggeleng-gelengkan kepala sembari menatap orang itu dengan tatapan yang tajam, itu tandanya orang tersebut memiliki ilmu kanuragan yang setara dengan penduduk desa Segoro Kidul. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah. Tidak baik berlama-lama di tempat terbuka seperti ini. Mbah Goro pun menarik tanganku untuk masuk ke dalam rumah. Firasatnya memang benar. Bersamaan dengan itu, banaspati yang masih berputar-putar di sekitaran pepohonan kini hancur bertaburan di tanah. Di dalam kamar, Simbah Uti sudah bertemu dengan ibu yang sudah 1 hari penuh lamanya menjaga Simbah Kakung dan juga Cismoyo. Bu, ini Mbah Goro. Aku sudah mengenal ibumu, ucap Mbah Goro kepadaku. Ibuku menyalami Mbah Goro. Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini di ruang tamu. Kami berempat, Mbah Uti, Mbah Goro, aku dan ibu, pun membicarakan terkait dengan waktu purnama yang sudah semakin dekat. Purnama kemungkinan esok hari. Tinggal menunggu waktu untuk bisa menyembuhkan mereka berdua. Jelas Mbah Goro. Jadi Cismoyo bisa disembuhkan? Tanyaku. Yang diambil oleh wedus demit itu hanyalah bentukan dari mata yang sempurna, karena memiliki anugerah dan kekuatan untuk bisa menghalangi siapapun dalam menguasai tanah lambaian gunung. Semuanya bisa dikembalikan jika kita harus mengalahkan demit wedus ireng itu. Jelas Mbah Goro. Lalu Mbah Kakung bagaimana? Yang mencelakai Mbah Kakung bukanlah Mas Pahijo, melainkan ada seseorang yang membantu merencanakan keinginan Mas Pahijo. Jelas Mbah Goro. Maksudnya? Mbah Goro menatap satu persatu wajah kami dengan tatapan yang serius. Sepertinya di masa lalu, saat perebutan tanah lambaian gunung berlangsung, ada musuh bebuyutan yang memang setara ilmu kanuraganya dengan para penduduk dari desa Segoro Kidul. Mereka adalah salah satu dari 10 orang yang ditakuti oleh penduduk desa Segoro Kidul dan dibenci kehadirannya oleh penduduk Polo Demit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, beberapa dari penduduk Polo Demit memutuskan untuk mengikuti jejak langkahnya. Jelas Mbah Goro. Maksud Mbah Goro, sewaktu Handoyo merebut tanah ini, apakah ada orang yang berkecimpung dan masih hidup sampai sekarang? Tanya ibuku. Benar. Dia berasal dari sebuah alas yang disebut sebagai Alas Geteh Karam. Alas Geteh Karam? Alas tempat bersemayamnya jiwa-jiwa yang dibuang dan dijadikan sebagai budak untuk menunggu daerah tersebut selama ribuan tahun. Mendengar nama itu, Mbah Goro langsung mengeluarkan keringat dingin yang begitu deras. Seakan-akan alasan dia tidak ingin berkecimpung lagi di tanah lambaian gunung adalah karena orang tersebut. Siapa namanya? Mbah Goro hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih mengingat dengan jelas saat banyak sekali dari penduduk Segoro Kidul yang hampir meninggal dunia karena orang tersebut telah memporak-porandakan semua isi desanya. Handoyo meninggal karena orang itu. Dan setelah mendengar nama itu, tanganku tiba-tiba semakin menggenggam dengan kencang. Mataku semakin tajam menatap wajah Mbah Goro, seperti ada sesuatu yang turun dengan seksama di dalam tubuhku. Entah mengapa, seperti ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuhku, sama seperti ketika Cismoyo dirasuki oleh sesuatu yang berasal dari leluhur kami. Tiba-tiba, penerangan mati dengan sendirinya. Pintu tertutup dengan kencang dan angin berhembus dengan sangat kencang, seolah-olah ada sesuatu yang datang dan memasuki tubuhku. Mbah Goro dan Mbah Uti yang menyadari hal itu langsung menundukkan kepalanya sembari memberikan rasa hormat kepada sesuatu yang merasuki tubuhku dengan cepat. Aku sudah tahu siapa yang kamu maksud, Goro, ucap sosok yang merasuki dengan suara wanita yang sangat berat. Aku paham, Mbah. Jangan ragukan anak ini untuk merebut lambaian gunung. Aku sudah menjaga anak cantik ini untuk membunuh orang yang kamu maksud. Maaf, Mbah. Aku sudah paham jika anak cantik ini akan dijadikan pewaris selanjutnya. Bersamaan dengan itu, penerangan langsung menyala kembali.
Aku pun kembali normal seperti biasanya. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi, ibuku langsung memelukku dengan eratnya. "Putri, kamu memang pewaris selanjutnya." Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namun dengan menyebutkan kata pewaris selanjutnya, aku semakin paham jika tugas dan bebanku akan semakin berat. Sama seperti Cismoyo, kini penglihatanku semakin jelas. Aku bisa membaca aura dari orang-orang yang ada di sekitaranku. Bahkan yang lebih mengejutkannya, aku bisa melihat perewangan yang dimiliki oleh Mbah Goro yang disebut dengan Dewi Mitarsi itu. Saat aku melihatnya, Dewi Mitarsi menundukkan kepalanya sembari memberikan penghormatan kepadaku. Lalu Mbah Goro pun memberikan sesuatu yang dilapisi dengan kain berwarna putih. Katanya, itu adalah senjata untuk membunuh orang yang dimaksud oleh Mbah Goro sebagai orang yang memiliki ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan tinggi yang disebut sebagai penjaga dari alas getih karam. Besok adalah purnama. Musuh kita akan lebih banyak. Selain penjaga dari alas getih karam, kita juga memiliki musuh dari keluarga kita sendiri, yaitu Mas Paijo beserta para bolo demit yang dimilikinya. Jangan lupakan juga dengan Wedus Demit Ireng yang telah mengambil 2 bola mata adikmu. Dia adalah musuh terberat dan terbesar kita. Aku menyadari apa yang menjadi harapan keluarga untukku sebagai pewaris selanjutnya untuk merebut tanah lambaian gunung dan juga membalikan semua apa yang mereka dapatkan, seperti 2 bola mata Cismoyo dan wajah Simbah Kakung yang telah diserang oleh Sewulmut. Namun, jika memang besok adalah purnama dan peperangan akan pecah, siapakah yang akan berhasil? Apakah Putri dengan kemampuan barunya sebagai pewaris lambaian gunung, atau Mas Paijo yang bersekutu dengan penjaga alas getih karam dan penduduk Bolo Demit? Lalu bagaimana dengan nasib yang lainnya? Apakah Putri berhasil membawa 2 bola mata adiknya, yaitu Cismoyo dan wajah dari Simbah Kakung yang telah direbut oleh penjaga alas getih karam? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah kelam Tanah Santet, sebuah kisah dari Mas Restuwi Raatmaja. Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.